Oke, selamat sore semua. Sore, Selamat Pak. sore, Pak. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Oke, jadi melanjutkan materi yang pertama kemarin ya. Jadi ini materi yang kedua dan sebenarnya juga yang ketiga ya, jadi masih nyambung ya. Cuman kalau yang ketiga itu dia kan ada risiko dan return portofolio ya. Itu saya mundurkan nanti ke pertemuan berikutnya ya, karena pertemuan berikutnya atau kapan gitu yang membahas portofolio. Karena nanti nggak nyambung kalau misalnya kita di sini sudah bahas risiko dan return portofolio, tapi portofolionya sendiri baru dibahas nanti gitu kan, jadi kan nggak nyambung ya. Jadi supaya nyambung, saya pisah ke sana. Oke, jadi hari ini kita akan membahas risiko dan return ya. Jadi dua ini. Oke. Nah, jadi yang pertama risiko dulu. Saya pisah dulu ya. Jadi risiko sendiri, return sendiri gitu ya. Nanti baru apa sih trade off atau hubungannya antara risiko dan return gitu ya. Oke, yang pertama. Jadi mengenai risiko dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya risiko itu ya? Kalau dari definisinya, pengertiannya di sini, risiko adalah sebuah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak ingin kita alami gitu lah. Jadi risk is the possibility of something bad happening gitu ya. Jadi something bad, sesuatu yang buruk ya, yang kita nggak mau aja pokoknya. Masalahnya adalah kita ngapain aja, apapun yang kita lakukan tuh ada risikonya gitu ya. Jangankan ini kan nanti kita membicarakan investasi ya. Jangankan investasi, kita mengerjakan apapun itu ada risikonya. Lapar misalnya gitu, kan kita makan bisa aja tersedak gitu kan, terus makanannya nyangkut di leher sampai masuk rumah sakit misalnya gitu. Atau kita kebelet pengen kencing gitu, kita ke toiletnya jarang dibersihin, lantainya licin gitu, kan ada risiko jatuh ya kan. Yang seperti itu, apapun yang kita lakukan pasti ada risikonya. Sekarang seberapa besar risikonya, nah itu tergantung dari aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Oke, nah kriteria risiko itu yang pertama biasanya melibatkan involves uncertainty about the effects or implications of an activity ya. Jadi melibatkan ketidakpastian dari sebuah aktivitas gitu ya, apapun aktivitasnya. Kemudian yang kedua, melibatkan sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia gitu ya. Karena kan kita kalau melakukan sesuatu pasti ada tujuannya kan. Karena ada tujuannya berarti ada nilainya. Misalnya tadi kita makan, orang makan kan karena lapar biasanya kan. Setelah makan ada nilai yang kita dapat, yaitu perutnya terisi kenyang gitu kan. Jadi ada value-nya, ada nilainya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tidak ada sesuatu hal kalau yang tidak ada value-nya bagi kita, biasanya kan tidak kita lakukan gitu. Ngapain kan? Buang-buang tenaga aja. Kemudian yang ketiga, melibatkan konsekuensi yang kita nggak mau, undesirable. Kita nggak mau nih konsekuensinya. Misalnya tadi kita ke toilet gitu, lantai toiletnya jarang dibersihin. Konsekuensinya apa? Bisa kepleset gitu kan. Nggak ada yang mau kepleset jatuh di kamar mandi kan, nggak ada kan. Jadi undesirable, nggak ada yang mau gitu. Kemudian siapapun ya, everyone, siapapun bisa terkena dampak dari berbagai macam jenis risiko setiap hari. Jadi siapapun, tidak ada yang dikecualikan dari risiko gitu ya. Mau orang biasa, mau presiden, mau siapapun, tetap dalam hidupnya pasti ada risiko ya. Kemudian dasar-dasar risiko dalam investasi. Nah ini kita mulai masuk ke risiko yang ada di investasi. Kalau tadi kan risiko ini melibatkan kegiatan apapun gitu kan, terutama yang mengandung nilai bagi manusia. Nah investasi itu ada nilainya bagi manusia ya kan, memberikan peningkatan kekayaan atau hidupnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ada value-nya, ada nilainya. Jadi karena ada value-nya, ada risikonya juga ya. Nah, jadi risiko ini bentuknya ada bermacam-macam. Jadi ada many forms ya, bentuknya macam-macam dan kategorinya juga berbeda-beda ya. Jadi risk takes on many forms but is broadly categorized as the chance an outcome
or investment actual gain will differ from the expected outcome or return. Jadi risiko itu tergantung dari investasinya apa, kemudian seberapa besar gain atau return yang kita harapkan akan kita peroleh gitu loh. Jadi semakin bagi kita semakin menguntungkan suatu investasi, pasti risikonya juga semakin tinggi. Nggak ada yang investasi yang returnnya besar sekali tapi risikonya rendah sekali, enak banget itu. Semua orang pasti mau itu, ya kan? Seperti yang pertemuan pertama saya bilang, contoh emas misalnya. Emas itu dia kan peningkatan nilainya tidak signifikan ya, jadi nggak langsung. Misalnya kalian beli emas 1 gram 800.000 misalnya, seminggu depan berubah jadi 1.500.000, kan nggak begitu kan. Dia naiknya dikit gradually gitu. Karena naiknya dia sedikit-sedikit dan stabil gitu ya, risikonya juga rendah. Tapi kalau kalian mengharapkan sesuatu investasi yang risiko returnnya naiknya bisa gila-gilaan, kalian dari yang tadinya cuman punya uang 100.000 misalnya, kalian tanamkan di saham atau kalau yang lagi heboh sekarang kan cryptocurrency gitu ya, kalian beli koin apa gitu, tiba-tiba harganya naik loncat gitu, jadi 500.000 gitu misalnya, kan kalian dapat gain 400.000 kan, tapi risikonya juga tinggi. Kalian taruh 100.000, tahu-tahu bisa jatuh banget harganya, hilang duit kalian gitu loh. Jadi sekarang tergantung kalian mau dapat return yang pelan-pelan tapi stabil dengan risiko yang rendah, atau kalian mau dapat return yang gila-gilaan tapi risikonya tinggi gitu ya. Kemudian risk includes the possibility of losing some or all of an investment. Jadi risiko itu mengandung kemungkinan hilangnya sebagian atau seluruh investasi kalian ya, yang tadi saya bilang. Kalau semakin tinggi return yang kalian harapkan, ya kalian harus siap-siap untuk kehilangan uang yang kalian taruh di investasi itu gitu ya. Kalau nggak siap, ya pilih yang investasi yang risikonya rendah tadi saya bilang, misalnya emas atau deposito gitu ya. Kemudian there are several types of risk, ada beberapa jenis risiko dan beberapa cara untuk mengkuantifikasikan risiko dengan teknik analisis tertentu gitu ya, teknik analytical tertentu gitu ya. Jadi bisa dihitung tuh cara menghitung risikonya seperti apa, nanti ada di slide kesekian ya, pada saat menghitung risiko dan return. Kemudian risiko dapat dikurangi ya menggunakan diversifikasi dan hedging strategi. Hedging strategi itu lindung nilai, yang saya bilang di pertemuan kemarin, jenis investasi yang melindungi nilai asetnya, yang misalnya harga kopi itu kan, yang option atau future itu ya. Nah, risiko ini bisa dikurangi, reduce ya, dikurangi, bukan dihilangkan. Tidak ada strategi atau cara apapun untuk menghilangkan risiko, itu nggak ada. Contoh yang tadi, yang kalian mau kencing ke toiletnya jarang dibersihin lantainya, kan bisa kepleset kan. Tapi walaupun sudah dibersihin sekalipun, sebersih apapun toiletnya, tetap bisa kepleset gitu loh. Misalnya kalian lagi malam-malam gitu, jam 3 pagi bangun mau kencing itu toiletnya bersih banget gitu, tapi karena ngantuk kalian kepleset kan bisa aja kan. Jadi tetap risiko itu tidak mungkin hilang, hanya bisa dikurangi sepersekian, jadi persentasenya itu lebih kecil gitu ya. Kemudian setiap investor itu memiliki profil risiko yang unik ya, tidak ada yang sama setiap orang, walaupun mereka punya background keuangan yang sama misalnya, tapi pasti profil risikonya beda-beda. Ada yang berani kehilangan uang banyak, ada yang berani kehilangan uangnya sedikit, beda-beda ya. Yang menentukan keinginan mereka dan kemampuan mereka untuk menahan risiko ya. Jadi setiap orang pasti profil risikonya beda-beda. Oke. Kemudian ketika risiko investasi meningkat, maka return yang diharapkan oleh investor juga meningkat. Nah, ini yang saya bilang di pertemuan pertama. Jadi risikonya naik, return juga naik. Risikonya turun, returnnya juga turun ya. Jadi biar imbang, biar adil gitu ya. Karena kan kalau misalnya risikonya tinggi, kalian dapat returnnya rendah, nggak adil untuk kalian. Tapi kalau risikonya rendah, kalian minta returnnya tinggi, ya nggak adil dong untuk pasarnya gitu. Kan nggak enak. Misalnya kalian mau santai-santai dapat return besar gitu kan. Kemudian standar deviasi yang tinggi mengindikasikan bahwa terdapat nilai volatilitas yang tinggi, sehingga risikonya juga tinggi ya. Jadi standar deviasi itu adalah ukuran untuk risiko ya. Semakin tinggi
apa namanya, volatilitas suatu aset, maka risikonya juga tinggi. Volatilitas itu misalnya kalian lihat harga suatu aset ya, harga saham gitu. Jangan ngomong saham dulu deh. Harga satu instrumen investasi, misalnya emas gitu ya. Emas kan fluktuasi harganya nggak terlalu tinggi kan. Kalian beli sekarang 1 gram 800.000 misalnya. Nggak tiba-tiba besok turun jadi 500.000 atau besok naik jadi 1 juta, kan nggak begitu kan. Memang dia naik turun, tapi sedikit. Fluktuasinya tuh sedikit. Sehingga emas itu bukan aset dengan volatilitas yang tinggi. Tidak. Tapi kalau saham, apalagi yang apa namanya sekarang lagi banyak cryptocurrency itu volatilitasnya sangat tinggi. Sehingga kalian beli sekarang harga berapa, besok bisa loncat tinggi banget atau bisa turun jauh sekali. Gitu ya. Itu volatilitasnya tinggi namanya, ya. Aset dengan volatilitas yang tinggi, itu risikonya juga tinggi. Karena kalian nggak tahu bisa tiba-tiba harganya naik atau turun, gitu ya. Kemudian setiap individu atau financial advisor gitu ya, dan perusahaan juga itu bisa apa namanya membuat risk management strategi. Jadi strategi memanage risiko untuk membantu mengasosiasikan setiap risiko dengan investasinya masing-masing. Jadi supaya bisa menghitung risiko dari masing-masing aset yang mereka beli itu seperti apa. Jadi supaya nggak asal beli nanti uang kalian hilang gitu ya. Ada perhitungannya. Bagaimana? Nanti kita lihat perhitungannya. Kemudian mengukur dan mengkuantifikasikan risiko itu melibatkan atau apa sih namanya, memberikan kemampuan bagi investor dan juga trader atau business manager untuk melindungi nilai asetnya mereka sehingga risikonya itu tidak mengganggu naik turun nilainya ya. Contohnya dengan diversifikasi. Karena kalau diversifikasi itu kita seperti membagi risikonya. Yang minggu kemarin saya bilang jangan taruh telur kalian semuanya di satu kresek karena kalau jatuh pecah semua. Dibagi-bagi. Kalian bawa berapa kresek gitu ya. Telurnya masing-masing ditaruh di kresek yang beda-beda. Jadi kalau ada satu kresek yang jatuh, pecah telurnya, masih ada di kresek yang lain gitu ya. Jadi nggak hilang semua gitu ya. Oke. Kemudian tipe-tipe risiko finansial itu apa saja? Ya. Ada dua jenis risiko ya. Terutama yang berhubungan dengan investasi. Ada yang disebut systematic risk atau risiko sistematis dan ada risiko tidak sistematis ya. Bedanya apa? Kalau risiko sistematis, dia nama lainnya market risk, jadi risiko pasar, gitu ya. Ini risiko yang mempengaruhi seluruh perekonomian, gitu ya. Contohnya apa? Political risk, risiko politik, risiko makroekonomi, risiko bunga, inflasi, mata uang, gitu ya. Misalnya di suatu negara A gitu, negara A ini lagi perang misalnya, lagi perang dengan negara tetangganya misalnya gitu ya. Karena lagi perang, situasi tidak stabil, sehingga rakyatnya pada mengungsi ke negara lain atau pada pergi mencari suaka gitu ya, pokoknya mencari keselamatan. Sehingga di negaranya perekonomiannya jatuh. Karena perekonomiannya jatuh, pasar modal negara itu juga jatuh. Karena kondisinya seperti itu, setiap aset yang ada di pasar modal itu semua kena dampak. Jadi tidak hanya 1-2 perusahaan saja, enggak, semuanya kena dampak. Jadi risiko sistematis itu risiko yang dampaknya terhadap seluruh pasarnya. Jadi tidak hanya terhadap 1, 2, atau 3 aset di pasar modal tersebut gitu loh ya. Nah, sedangkan risiko tidak sistematis itu kebalikannya. Makanya namanya specific risk. Risikonya spesifik gitu ya. Dia hanya spesifik untuk industri atau perusahaan tertentu, particular company ya. Contoh, perubahan manajemen, ganti manajer atau karyawannya yang tua-tua dirumahkan semua, dirumahkan apa namanya, dimudahkan gitu ya, diganti dengan karyawan lebih muda gitu-gitu ya. Atau produk recall misalnya, salah satu produknya mereka gagal, terus ditarik semuanya, mereka ganti dengan produk baru gitu. Atau perubahan regulasi, atau ada kompetitor baru gitu ya. Nah, ini spesifik terhadap industri atau suatu perusahaan tertentu gitu ya. Misalnya, apa ya? Ada satu bank gitu, bank ABC gitu, dia jual saham di Indonesia misalnya gitu. Kemudian kalian beli sahamnya si bank ABC ini. Kemudian ternyata bank ABC ini dilikuidasi gitu. Ya harga saham yang terpengaruh cuma harga saham si bank ABC aja. Bank DEF, bank apa namanya XYZ nggak pengaruh, karena kan nggak ada urusan gitu kan. Jadi spesifik hanya ke industri atau perusahaan tertentu gitu ya.
Ini tipe-tipe risiko finansial. Nah, tadi risiko. Sebelum masuk ke return, ada pertanyaan? Silakan. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Gimana? Tuh udah ada yang ngidupin mic tuh, mau nanya atau gimana? Belum? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya ke return. Tadi kan risiko ya. Sekarang return. Nah, kalau dari definisinya, per definition ya, return itu change in price of an asset, perubahan harga aset, ya, investasi, atau project seiring waktu, ya, which may be represented, yang biasanya direpresentasikan atau dilambangkan dengan perubahan harga atau perubahan persentase harga, ya. Misalnya, kalian beli saham Bank BCA gitu ya. Harganya per lembar sekarang katakan 32.000 misalnya. Kemudian harganya berubah jadi 33.000 gitu. Kan ada selisih 1.000 kan. Nah, selisih 1.000 ini kalau kalian jual sahamnya, maka kalian akan dapat gain Rp1.000 per lembar saham BCA itu. Nah, sekarang kalian punya berapa lembar, tinggal dikali. Gitu ya. Nah, itu kalau kalian jual betul-betul kalian jual, maka kalian memperoleh yang disebut realized return. Jadi return realisasi. Tapi kalau harganya naik nih, cuman kalian nggak jual, kalian tetap pegang, enggak, nanti nunggu barangkali naik lagi gitu. Tetap gainnya tuh 1.000 karena udah naik. Tapi itu expected return namanya. Return ekspektasian, jadi hanya yang diharapkan. Kalian kan nggak jual kan, jadi masih harapan kalian aja, belum kalian dapatkan betul-betul gitu ya. Atau sebelum kalian membeli saham suatu perusahaan gitu, kalian lihat dulu sejarah perubahan harganya, harga sahamnya perusahaan ini seperti apa sih, kalian lihat grafiknya gitu ya. Kan ada harganya tuh, misalnya per bulan ini berapa, bulan depannya penutupan pembukanya berapa, bulan depannya lagi penutupan pembukanya berapa, ada sejarahnya, ada historinya gitu kan. Nah, itu required returns namanya. Required returns itu historical return. Jadi return yang sudah terjadi yang sebelumnya. Gunanya apa? Gunanya menjadi acuan return minimal yang kalian harapkan akan kalian peroleh ketika kalian beli sahamnya perusahaan itu. Gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, nanti ada 3 jenis return. Nah, ini ya. Tapi kita ke sini dulu. Basic atau dasar-dasar return dalam investasi, ya. Yang pertama, return itu bisa dilambangkan secara nominal ya, sebagai perubahan nilai asetnya ya, seiring waktu gitu ya. Jadi kelihatan yang tadi harga saham kan, sekarang harga sahamnya per lembar berapa, minggu depan berapa, atau bulan depan berapa itu kan. Jadi ada perubahan dalam harganya. Kemudian return positif itu melambangkan profit, sedangkan return negatif melambangkan loss atau rugi ya. Kemudian return itu sering disetahunkan ya. Untuk apa? Gunanya untuk komparasi atau perbandingan. Karena kalau perbandingannya per bulan atau per minggu atau bahkan per hari gitu ya, kurang efektif. Jadi biasanya disetahunkan untuk melihat perubahan harga per tahunnya seperti apa gitu ya. Terutama kalau berbicara investasi, karena investasi kan jangka panjang. Kalau trading, seperti yang tadi saya bilang, pada saat kalian beli harga sekian, kemudian harganya naik atau turun kalian jual secara cepat gitu ya, periodenya pendek, itu trading namanya, bukan investasi ya. Karena kalian beli rendah harga, beli di harga rendah, jual di harga tinggi, kalian ulang lagi beli di harga rendah, jual di harga tinggi, itu trading. Kalian tidak melihat perubahan nilai secara jangka panjang. Kalau jangka panjang, maka itu investasi, bukan trading ya. Investasi itu melibatkan yang disebut yield ya. Yield itu bisa berupa sesuatu atau return yang kalian peroleh langsung dari perusahaannya. Contoh dividen misalnya ya. Dividen itu pembagian keuntungan dari perusahaan bagi investornya. Jadi bagi-bagi keuntungan lah bareng-bareng gitu ya. Kemudian return total untuk saham
itu termasuk di dalamnya perubahan harga dan juga dividen. Nah, ini yang saya bilang tadi, dividen atau juga pembayaran berupa bunga. Misalnya obligasi gitu ya. Obligasi kan surat utang kan. Surat utang itu pasti ada pembayaran berupa bunga karena keuntungannya dari situ. Karena kalau nggak ada bunganya orang kan nggak mau minjemin uang gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang tadi saya bilang, tipe-tipe atau jenis-jenis return. Ada 3. Yang pertama, expected return. Ini return yang kalian harapkan gitu ya. Jadi, profit, ya, untung atau rugi yang diantisipasi oleh investor dalam suatu investasi. Ya, yang tadi saya bilang, kalian beli saham BCA di harga 31.000. Kemudian kalian lihat grafiknya nih. Terus harganya naik tiba-tiba, jadi 32.000. Kalau kalian nggak jual, ya itu cuma masuk expected return aja. Tapi kalau kalian jual, nanti menjadi realized return karena sudah direalisasi, sudah kalian lakukan betul-betul, kalian jual sahamnya, kalian dapat untungnya atau profitnya atau gain disebutnya ya, karena perubahan harga. Oke. Itu expected return. Return realisasi itu dihitung dengan melihat perubahan harga nilai dari investasinya dalam suatu periode waktu tertentu ya, ditambah dengan distribusi atau dikurangi dengan biaya-biaya lainnya ya. Atau yang ketiga ada required return, ini yang saya bilang tadi, jadi historical return, return historis masa lalu ya, yang menjadi acuan kalian pada saat kalian membeli saham perusahaan itu, kira-kira nanti dapat berapa nih gitu ya, minimal dapat sesuai yang pernah terjadi lah gitu ya. Karena kalau tidak ada investor yang mau rugi, jadi mereka minimum dapat sesuai yang sudah pernah terjadi gitu. Kalau lebih ya bagus. Oke. Kemudian rasio-rasio apa saja yang digunakan pada saat menghitung return ya. Jadi ada 3. Yang pertama ada return on investment, jadi sesuai namanya, return berdasarkan investasinya. Jadi returnnya dibagi dengan seluruh total investasinya berapa ya. Kemudian yang kedua ada return on equity, sesuai namanya, return terhadap ekuitas perusahaannya, jadi dibagi dengan modal ya. Atau yang ketiga return on asset, jadi returnnya nanti dibagi dengan asetnya perusahaan ada berapa gitu ya. Nah sekarang tinggal kalian mau pakai rasio yang mana gitu ya, pada saat melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan gitu ya. Nanti pada saat di materi analisis fundamental kita akan mempelajari lebih dalam lagi 3 ini ya. Nah ini yang poin utama dari materi kali ini. Jadi apa sih hubungannya return dan risiko? Ini yang saya bilang di pertemuan pertama ya. Jadi hubungan return dan risiko itu selalu searah gitu ya. Kalau returnnya diharapkan tinggi, ya risikonya juga tinggi. Kalau returnnya yang diharapkan rendah, risikonya juga biasanya nggak tinggi-tinggi, rendah juga gitu. Karena supaya imbang, biar adil gitu ya. Nah jadi trade off antara risiko dan return itu adalah merupakan potensi kenaikan return dan juga kenaikan risiko, atau kebalikannya, penurunan risiko dengan return yang rendah juga gitu ya. Oke. Kemudian setiap investor itu harus memutuskan seberapa tinggi risiko yang bersedia mereka tanggung gitu ya. Karena kan sesuai tadi saya bilang, setiap investor itu punya profil risiko yang beda-beda. Ada orang yang berani ngambil risiko sehingga dia berani kehilangan uang banyak. Ada yang tidak, dia hanya berani kehilangan uang sedikit aja gitu ya. Nah ini setiap investor harus memutuskan seberapa besar risiko yang berani mereka tanggung gitu ya. Dasar keputusannya dari apa saja ya? Biasanya ada dari pertama usia. Semakin tua investornya biasanya sih semakin tidak mau menanggung risiko ya. Kalau anak muda kan hajar-hajar aja udah, oh sikat tuh pokoknya ya kan. Yang kedua income ya. Seberapa besar investornya memiliki pendapatan ya. Kalau dia bersedia menanggung risiko besar tapi pendapatnya sedikit kan nggak nyambung juga kan. Misalnya dia bersedia kehilangan uang 100 juta tapi pendapatan dia sebulan cuma 3 juta misalnya gitu, nggak bisa, nggak sesuai nanti ya. Kemudian yang ketiga, tujuan investasinya apa ya. Yang keempat, dia kebutuhan likuiditasnya seperti apa, dia pengen uang cepat atau dia bisa tahan lama
Kalau dia butuh uang cepat, biasanya dia investor yang sifatnya trading. Dia akan lebih senang beli saham di harga rendah, kemudian begitu naik langsung jual. Gitu ya. Tapi kalau dia bersedia tahan uangnya lama, dia punya uang nganggur nih, kemudian dia beli saham, dia bilang nggak apa-apa deh, tahan setahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu. Ya itu berarti likuiditasnya dia nggak terlalu liquid gitu loh, dia bisa tahan uangnya agak lama. Nah itu investor jangka panjang namanya, bukan trading lagi ya. Kemudian time horizon, ini horizon waktunya. Jadi dia bisa dia berani jangka panjang atau jangka pendek. Masih ada hubungannya dengan likuiditas tadi ya. Dan yang terakhir itu personality, kepribadiannya. Ini orangnya seperti apa gitu ya. Dia takut, orangnya takut takut terhadap risiko atau dia berani mengambil risiko. Nah, ini personality-nya yang menggambarkan seperti apa gitu ya. Kemudian, nah ini kita mulai masuk ke bagaimana cara menghitungnya ya. Kalian mau catat boleh, atau nanti saya kasih juga boleh. Yang pertemuan kemarin saya udah ngasih belum ya? Lupa saya. Kalau belum nanti saya kirimin sekalian. Jadi bagaimana cara menghitung return gitu ya. Ini ada contoh soalnya. Jadi PT Mac & Co memiliki gambaran kondisi ekonomi sebagai berikut. Jadi misalnya si PT Mac & Co ini kalau berada di ekonomi yang kuat seperti apa, di ekonomi yang biasa-biasa saja seperti apa, dan kalau negaranya sedang resesi, kira-kira seperti apa dia. Ya. Nah, kalau pada saat kondisi negaranya ekonominya lagi kuat, si PT Mac & Co ini probabilitas memperoleh keuntungannya itu 20%. Ya. Kemudian perhitungan returnnya 20%. Kemudian kalau ekonominya sedang biasa-biasa saja, probabilitasnya itu 50%, kemungkinan ini ya, perekonomiannya. Kemudian returnnya dia diperkirakan bisa 15% saja. Atau kalau negaranya sedang resesi, perekonomiannya sedang parah-parahnya gitu ya. Kemungkinan terjadi resesinya tuh katakan 30% gitu ya. Return yang mungkin diperoleh oleh PT Mac & Co ini katakan 5% misalnya gitu ya. Cara menghitung expected return untuk saham si PT Mac & Co-nya ini seperti apa? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi expected return sama dengan probabilitas dikali return untuk setiap kondisi ekonominya dan dijumlahkan semuanya. Jadi untuk ekonomi kuat, probabilitasnya dikali dengan return berapa? Middle ground, probabilitas dikali dengan return berapa? Resesi juga demikian. Probabilitas dikali dengan return berapa? Dijumlahkan semuanya, kalikan 100%, maka mendapatkan kira-kira expected return-nya berapa? Ya. Kalau di sini angkanya 13%. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau kalian beli sahamnya si PT Mac & Co ini, dalam kondisi ekonomi seperti apapun, kira-kira return yang akan kalian peroleh adalah sebesar 13%. Oke ya. Oke, ini expected return. Kemudian, kalau expected return yang ini untuk menghitung saham suatu perusahaan di satu periode pada saat kondisi ekonomi tertentu gitu ya. Ini satu periode. Tapi gimana kalau periodenya banyak nih? Kalian mau lihat 5 tahun, 10 tahun misalnya gitu ya. Kita tidak bisa pakai rumus yang ini. Jadi ada rumus untuk menghitung average estimated return. Jadi return estimasi rata-rata gitu ya. Nah, metodenya ada 2 macam. Jadi ada yang arithmetic dan ada yang geometrik ya. Beda-beda kegunaannya. Kalau arithmetic ini untuk non kumulatif. Jadi misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kemudian fluktuasi atau perubahan returnnya cukup fluktuatif gitu, naik turun, pakai yang aritmetik. Tapi kalau kumulatif ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu ya, dan returnnya tidak terlalu berfluktuasi, maka gunakan yang metode geometrik gitu ya. Seperti apa masing-masing metodenya? Yang pertama dulu, metode aritmetik ya. Jadi perhitungan average estimated return berdasarkan aritmetik dan geometrik meannya. Yang pertama yang aritmetik dulu. Di contoh soalnya ini ada data. Jadi di bawah ini adalah data return dari PT Mac & Co. Itu dalam kurun waktu dari 2016 sampai 2020 ya. Di sini kita bisa lihat 2016 itu returnnya sekian 15,07% ya. Di 2017 dia naik
ke 21,88%. Kemudian 2018 naik lagi sekian. 2019 naik lagi nih. Ini lagi bagus-bagus ini perusahaan ini. 2020 disikat sama corona. Wah, turun ke 5,99%. Gitu ya. Kemudian kalau kalian mau beli sahamnya si PT McCann ini, gimana caranya menghitung expected return-nya? Dan karena ini sifatnya ada periodenya, jadi 5 tahun, 10 tahun gitu, 15 tahun, kita gunakan bisa dua metode ini. Yang pertama dulu, arithmetic. Ya. Nah ini, cara menghitung berdasarkan arithmetic mean adalah kita jumlahkan ya setiap masing-masing return-nya ini dibagi 5. Gampang ini, cuman rata-rata aja. Jumlahin semua, rata-rata bagi 5. Dapat 23,81%. Yang berbeda adalah yang geometriknya. Karena kita harus membagikan secara rata-rata, sehingga nanti hasilnya, yang geometrik itu hasilnya selalu lebih kecil daripada yang aritmetik. Tapi, yang geometrik itu datanya lebih tepat ketimbang yang aritmetik. Karena yang aritmetik tadi, kalau misalnya fluktuasi return-nya terlalu tinggi, maka hasil perhitungannya itu kadang tidak tepat, tidak setepat yang geometrik. Ya. Tapi yang geometrik perhitungannya lebih ribet ketimbang yang aritmetik. Yang ini mah gampang kan, tinggal rata-rata aja. Yang ini lebih ribet. Yaitu kita harus mengakarkan masing-masing perhitungan return-nya dengan jumlah periode waktunya. Kalau 5 tahun ya dia akar 5, kalau 10 tahun akar 10, 15 tahun akar 15 dan lain sebagainya. Kemudian dikurangkan 1 tahun sebelumnya. Ya. Jadi datanya yang tadi, yang 2 ini, kita tambahkan 1 data lagi dengan cara menambahkan 1 tahun ke return yang sebelumnya. Jadi itu disebut relative return. Ya. Jadi yang ini, relative return untuk 2016, itu 1 plus return yang ini. 2017 1 plus return yang ini. Begitu seterusnya. Ya. Hasilnya yang di kanan ini. Dan kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ya. Karena ini 5 tahun, maka dia akar 5. Akar 5 1 plus masing-masing return-nya dikurangi 1. Gitu ya. Maka nanti hasilnya akan mendapatkan sekian. Terlihat memang lebih kecil. Di sini 23,81%. Ya. Ekuivalen 24% lah. Karena ini kan dibulatkan ke atas 24% ya. Kalau yang ini dia lebih rendah. Dia ekuivalen ke 23% saja. Gitu ya. Tapi ini jauh lebih tepat ketimbang yang hanya merata-ratakan ini. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk bikin akunnya kemarin ada kesulitan? Apa sudah bikin semua? Jadi rencananya nanti kan kalian bikin akun tuh. Kemudian nanti kan ada materi yang saya mengajarkan bagaimana cara membentuk portofolio optimal gitu ya. Nah nanti kalian langsung praktek gitu ya. Setelah saya berikan materinya, cara-caranya, nanti kalian langsung praktek, kalian bikin. Ya nggak usah banyak-banyak, 100.000 aja tuh yang tadi saya bilang ya. Bagi aja 100.000 itu nanti kalian beli saham PTA, PTB, PTC apa gitu ya. Kalian coba di situ ya. Atau itu kan karena cuma 100.000 ya. Nanti jangan cari saham yang harganya terlalu tinggi-tinggi ya, kan nggak dapet kan. Karena saham itu tidak bisa fraksi belinya. Fraksi itu dibagi. Misalnya tadi saya bilang sahamnya BCA misalnya harganya 31.000 gitu. Kan mahal kan. Cuma punya 100.000 kan nggak mungkin dong beli 3 lembar saham, kan nggak mungkin. Karena beli saham itu minimal 100 lembar. Nggak bisa kalian beli 3 lembar, 4 lembar gitu. Kayak beli fotokopian gitu, nggak bisa. Kan dia tidak bisa dibagi. Beda dengan kalau yang lagi ramai itu kan cryptocurrency ya. Kalau kalian mungkin ada yang belum familiar dengan cryptocurrency. Salah satu cryptocurrency yang paling terkenal itu kan Bitcoin kan. Misalnya kalian beli Bitcoin nih. 1 Bitcoin itu harganya ratusan juta kan. Sekarang berapa ya? Mungkin 400 juta lebih ya. Hampir 500 juta mungkin.
Kalau mau beli 1 biji kan ngeri kan, kalian butuh ratusan juta. Kalian bisa beli 0,0000 sekian persen itu bisa. Bukan persen, 0,00 sekian Bitcoin itu bisa. Sesuai uang yang kalian punya berapa, gitu loh. Itu bisa. Saham nggak bisa begitu, ya. Jadi nanti dipilih-pilih lah, ya. Untuk belajar aja. Walaupun nanti kalau kalian investasi betulan, ya nggak 100.000 juga, karena nggak ada rasanya kan. Nanti kalian sisihkan berapa lah uang kalian untuk betul-betul investasi gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tadi kan menghitung return, ya. Sekarang bagaimana menghitung risiko? Jadi jangan cuma dihitung returnnya aja, hitung risikonya juga ya. Jangan hitung enak-enaknya aja, hitung susahnya juga. Ya. Misalnya kalian mikir kalian punya penghasilan nih, kalian sudah kerja punya penghasilan, kalian butuh kendaraan misalnya. Kalian mikir mau beli motor atau beli mobil ya, gitu ya. Mikirnya sih enak, misalnya beli mobil aja bisa pakai AC, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan gitu ya. Tinggal cicil aja, ya enak emang. Nanti kalian ke dealer gitu cicil, sekalian dapat barangnya dapat. Tapi kan ada nggak enaknya juga. Apa tiap bulan bayar cicilan itu kan. Nah sekarang tergantung kalian mau bayar cicilannya cicilan motor atau cicilan mobil, kan beda-beda kan. Nah investasi juga begitu. Jangan memikirkan returnnya saja, risikonya juga gitu ya. Nah bagaimana cara menghitung risiko? Jadi risiko dihitung dengan berdasarkan standar deviasi dari expected return ya. Contoh misalnya tadi expected returnnya misalnya mana tadi ya, yang ini aja biar gampang ya, kan 13% nih expected returnnya. Kemudian kan namanya expected kan ini kan masih estimasi kira-kira aja kan. Nah, misalnya yang terjadi returnnya ternyata 10% gitu, berarti ada standar deviasi berapa? 3 kan, 3% kan. Nah yang 3% itu adalah risikonya. Jadi ada kemungkinan penurunan 3% gitu ya. Karena kan belum pasti segini. Ini kan namanya juga expected kan, yang diperkirakan saja gitu. Nah jadi risiko itu dihitung berdasarkan standar deviasi dari expected return. Nah standar deviasi ini adalah square root atau apa sih namanya, pangkat dari sebuah varian. Varian itu risikonya. Semakin besar standar deviasinya, semakin besar risikonya, gitu ya. Menghitungnya gimana? Nah ini cara menghitung risiko. PT yang tadi, si PT McCann Co ini memberikan data return sebagai berikut, gitu ya. Jadi di kolom pertama ada returnnya dalam 5 tahun terakhir berapa, kemudian ada probabilitasnya. Sebenarnya sih datanya cuma 2 ini ya. Nanti kita harus menghitung yang sisanya. Oke, katakan 2 ini. Kemudian untuk mencari kolom yang ketiga, itu kita harus menghitung atau mengalihkan antara return dengan probabilitasnya. Ya, ini yang tadi, seperti yang mana sih? Yang tadi ini ya. Dikalikan gitu ya. Oke, mendapatkan hasilnya seperti yang di kolom ketiga ini. Di kolom kedua dan ketiga ini kalian jumlahkan ya, di summary-nya. Di kolom ketiga, summary-nya ini menjadi expected return. Ini yang tadi menghitung expected return yang pertama itu loh. Kan sampai di sini tuh, gampang kan? 0,08. Rata-ratanya aja. Dijumlahkan semuanya. Kemudian kita harus menghitung return-nya dikurangi dengan expected return-nya. Jadi yang ini masing-masing dikurangi ke sini. Ya. Hasilnya seperti di kolom yang keempat ini. Kemudian di kolom kelima, kita harus mengkuadratkan masing-masing nilai yang ada di kolom keempat ini. Dikuadratkan hasilnya sekian. Ya. Di kolom terakhir, itu hasil kuadrat yang ada di kolom kelima ini, kita kalikan dengan probabilitasnya. Kita akan dapatkan angka sekian. Gunanya untuk apa? Untuk menghitung variannya ini. Ya. Nah, semuanya ini dijumlahkan, kita dapat varian 0,00202. Ya. Angka varian ini kita gunakan untuk menghitung risikonya, atau standar deviasinya. Tadi kan, ini kan, risiko adalah standar deviasi. Ya kan? Rumusnya adalah dengan memangkatkan setengah dari variannya. Ya. Variannya dipangkatkan 1/2. Kita akan dapat 0,0449 atau kalau dipersenkan 4,49%. Artinya, kalau kalian membeli saham si PT McCann Co ini, kemungkinan ada penurunan harga atau uang kalian akan hilang tuh sebesar 4,49%. Gitu ya. Ini
Kalian mikir, kok sedikit cuma 4,49%? Sedikit. Kalau investasi kalian cuma 1 juta, 2 juta, sedikit kan. Masalahnya kalau investor besar gitu ya, mereka nggak investasi 1 juta, 2 juta. Mereka investasi bisa 500 juta, 1 miliar gitu kan. Kalian sekian, kan lumayan nih, gede gitu. Berasa gitu loh. Ya. Oke, ini cara menghitung risiko. Ya. Kemudian, karena risiko itu yang tadi saya bilang di awal adalah sesuatu yang kita nggak suka, yang kita nggak mau, ya, undesirable gitu ya. Jadi harus di manage atau dijaga betul-betul ya, supaya dia tidak terlalu besar atau supaya kemungkinan terjadinya lebih rendah gitu ya. Karena dihilangkan kan nggak mungkin, tadi saya bilang kan. Nah, cara untuk memanage risiko itu ada yang disebut diversifikasi, ya, diversification. Ya. Apa itu diversifikasi? Sudah sempat saya singgung ya di pertemuan pertama ya. Jadi diversifikasi itu adalah pembagian aset gitu ya. Jadi kalian, kembali lagi yang saya bilang, jangan taruh telur kalian semua di satu kresek yang sama. Kalau jatuh pecah semua, dibagi-bagi. Diversifikasi itu secara general itu seperti itu, membagi aset kalian atau membagi investasi kalian ke berbagai aset yang berbeda, jangan sama gitu ya. Nah, portofolio yang terdiversifikasi dengan baik itu terdiri dari aset-aset yang atau sekuritas yang berbeda-beda dari industri yang berbeda-beda juga gitu ya, yang memiliki tingkat risiko yang berbeda juga sehingga dia akan menutup satu sama lain. Jadi kalau yang satu lagi turun harganya, yang satunya bisa lagi naik gitu ya. Jadi nggak semuanya bareng-bareng turun gitu ya. Kecuali terkena yang tadi saya bilang, risiko sistematis. Negaranya tiba-tiba perang atau ada bencana, gempa bumi apa gitu. Nah, itu bisa kena semua. Itu sudah beda urusan ya. Kemudian perencanaan untuk diversifikasi seperti apa? Ada 4 langkah. Yang pertama, spread your portfolio among many different investment vehicles. Ya. Jadi bagilah portofolio kalian ke berbagai jenis aset yang berbeda. Jangan cuma di satu aset saja. Misal kalian beli saham, beli obligasi, atau beli emas juga, taruh di deposito juga. Jadi banyak macamnya gitu ya. Kemudian yang kedua, walaupun sudah dibagi, di masing-masing asetnya kalian bagi lagi. Jadi tadi di nomor 1 kan kalian bagi ke saham misalnya, ke deposito, ke emas gitu ya. Terus kalian bagi lagi di sahamnya, kalian bagi lagi. Di sahamnya jangan cuma beli sahamnya PT A aja tuh semuanya. Enggak. PT A, PT B, PT C, kalian bagi lagi. Jadi di masing-masing kendaraan asetnya tetap kalian bagi lagi. Itu akan memotong risikonya sehingga lebih kecil-kecil lagi. Gitu ya. Atau yang ketiga, itu include-kan atau masukkan juga sekuritas dengan risiko yang berbeda-beda. Jadi supaya saling menutup yang tadi saya bilang. Dan kemudian yang keempat, pilihlah investasi dengan rate of return atau tingkat return yang berbeda-beda juga. Jadi sehingga akan menutup kerugian, ini offset losses in other areas, menutup kerugian di area yang lainnya. Sehingga kalau begitu ada harga yang turun di area investasi yang lain, kalian mendapatkan keuntungan yang cukup besar untuk menutup kerugian di aset yang harganya turun tadi. Gitu ya. Jadi ini 4 langkah untuk diversifikasi. Oke. Kemudian portofolio itu bukan pekerjaan yang sekali kerja aja, enggak. Nah, jadi kalian bentuk portofolio nih, terus kalian beli sahamnya, udah selesai gitu. Enggak. Jadi kalian harus evaluasi setiap saat gitu loh. Dilihat masih oke nggak nih portofolio kalian. Begitu ada salah satu bagian dari portofolio kalian yang sudah nggak oke, keluarkan itu, ganti dengan aset yang lain. Gitu ya. Jadi bukan one time test ini, bukan tugas satu waktu sekali aja, enggak. Jadi kalian harus terus melakukan regular check up namanya, diperiksa terus. Ya. Kemudian walaupun diversifikasi tidak menjamin kalian akan untung terus atau kalian tidak rugi, ya. Diversifikasi itu memberikan istilahnya ketenangan atau balance, ya, keseimbangan level risiko dan returnnya
Jadi kalian bisa tidur lebih tenang gitu ya setelah kalian investasi. Ketimbang kalian hanya investasi di satu aset saja, kemudian kalian was-was, oh ini kalau perusahaannya tiba-tiba bangkrut gimana ya gitu. Nggak bisa tidur nanti kan susah. Apalagi kalau uangnya uang besar gitu ya. Kalau uang sedikit sih nggak masalah. Tapi biasanya investasi kan lumayan nilainya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi materinya sudah selesai. Ada pertanyaan?